Shalom, pada malam hari ini kita belajar bersama yuk dari kisah seorang Zakheus, tertulis dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke-10. Nah, Alkitab mencatat bahwa Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang-orang yang menagih pajak dari masyarakat. Nah, biasanya orang-orang ini bersikap kejam loh teman-teman, karena kalau tidak kejam nggak akan semua masyarakat untuk membayar pajak kepadanya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari Zakheus, bagaimana Zakheus itu diubahkan oleh Tuhan. Nah, langkah apa saja atau apa yang diperbuat Zakheus untuk boleh memperoleh hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, poin yang pertama, dia mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Tuhan. Ayat yang ketiga berkata demikian teman-teman, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Nah, meskipun Alkitab mencatat badannya dia pendek, tetapi Zakheus tidak menyerah. Ia memikirkan segala cara untuk boleh melihat siapakah dan bagaimanakah Yesus itu. Nah, bukan hanya rasa ingin tahu teman-teman, tapi ada poin yang kedua, yaitu bertindak nyata. Bukan hanya omongan saja. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Bukan hanya berlari teman-teman, sampai memanjat pohon ara. Itulah sesuatu tindakan yang Zakheus buat untuk boleh melihat siapa Tuhan. Poin yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, ayat yang kelima berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus berkata dengan kata harus, berarti tidak sia-sia atau tidak secara cuma-cuma Tuhan melintasi kota Yeriko, Bapak Saudaraku yang terkasih. Karena Tuhan mengenal siapa Zakheus. Tuhan langsung mengetahui siapa nama Zakheus. Berarti Tuhan sudah tahu bahwa Zakheus adalah jiwa yang harus diselamatkan di kota itu. Nah, ketika Zakheus sudah bertemu dengan Tuhan, maka poin yang keempat yaitu bertobat dan meninggalkan hidup yang lama. Dalam ayat yang ke-8 berkata demikian, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, Bapak Saudaraku yang terkasih, ada sukacita yang besar yang tidak terkatakan, bahkan ada kasih yang mengalir dalam diri kita. Ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan mencatat setiap dosa yang diakui Tuhan mengampuni. Nah, di sini sikap dari Zakheus, ia berani membagikan hartanya, bahkan juga mengembalikan setiap apa yang diperas. Dia belajar untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Nah, poin yang kelima kata memulai hidup yang baru di dalam Kristus. Ayat yang 9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bukan hanya Zakheus yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi rumah ini. Berarti saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, ketika kita sudah bertobat, berbalik meninggalkan jalan kita akan diselamatkan dan keluarga kita akan diselamatkan, baik melalui kita, baik melalui Tuhan sendiri. Nah, dari kisah Zakheus, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan. Dan ketika kita sudah mengenal, mari mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus bertindak nyata. Bertindak nyata bukan hanya omongan, tetapi kita melakukan sesuatu pengorbanan untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang pada akhirnya pada poin yang ketiga, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan poin yang keempat, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita belajar bertobat dan meninggalkan hidup yang lama. Dan poin yang kelima, kita akan memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Hidup yang telah diubahkan bersama dengan Kristus. Baiklah Bapak Saudara yang terkasih, kita harus belajar dari Zakheus dan mencoba beriman kepada Tuhan. Karena
Hidup Zakheus yang dulunya adalah hidup yang kelam, Tuhan ubahkan menjadi orang yang selamat. Nah, sama dengan kita saudaraku yang terkasih, Tuhan mampu mengubah hidup kita yang kelam menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.